Kawanan Sosial. Salam Kesatria Kawanan Sosial. Aditya Karya Mahaprayoga. Sambutan dari Ketua Pelaksana pada siang hari ini yaitu Muhammad Akmal Kamil. Kepada Saudara Akmal Kamil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Lalu juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mungkin kami atau saya pribadi mau mengenalkan diri bahwa kami adalah mahasiswa dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang fokusnya bergerak di bidang sosial, di mana kami sedang melakukan kegiatan praktikum komunitas yang mungkin di masyarakat kita biasanya mengenalnya KKN gitu. Nah, di dalam praktikum komunitas ini ada beberapa hal yang kita gali. Yang pertama adalah permasalahan, yang kedua adalah potensi dan sumber yang ada di kelurahan Cibudigelis, dan juga gimana caranya kita mencari solusi bersama untuk penanganan permasalahan yang ada di Cibudigelis ini. Nah, untuk kegiatannya kita berjalan sekitar 40 hari kerja ya, dari mulai Oktober berarti sampai dengan nanti tanggal 10. Jadi waktu kita bukan terbatas lagi. Nah, alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di acara penyuluhan sosial yang bertemakan terwujudnya Indonesia Maju melalui generasi muda yang unggul, kompeten, berintegritas dan profesional, di mana harapannya kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan bersosial di masyarakat. Nah, saya juga menyadari mungkin banyak kekurangan dari acara pada siang hari ini, namun tidak mengurangi semangat kita untuk berbuat lebih baik lagi. Dengan adanya penyuluhan ini, saya berharap merupakan suatu langkah awal perubahan baru untuk kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya, Saudara Akmal. Untuk acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti lanjutkan, yaitu pemaparan materi dari Bapak Heri Suliyudin SPDI selaku Ketua Pelaksana Kota Tasikmalaya. Izin mengingatkan Bapak untuk penyampaian materinya sekitar 30 menit. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kesatria Kawanan Sosial. Salam Kesatria Kawanan Sosial. Aditya Karya Mahaprayoga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bu Kabid dari Perikanan dan Pak Erik dari Pertanian. Mohon izin Pak duluan. Hatur nuhun Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Inilah kita Karang Taruna yang ada di Kecamatan Cibudigelis. Kebetulan belum lama kita membentuk Karang Taruna di Kecamatan umur hari ini baru 3 bulan, 2 bulanan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini menjadi sebuah motivasi buat kita semua, khususnya di Kecamatan Umur Sari, supaya peran kita Karang Taruna lebih terasa. Karena pada hari ini juga materi yang akan saya sampaikan seputar peran Karang Taruna di lingkungan masyarakat. Yang kedua, terima kasih kepada rekan-rekan yang bisa hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua stakeholder yang ada di Kecamatan Umur Sari. Sekali lagi Bu, mohon izin Bu untuk menyampaikan sedikit pemaparan tentang materi kekarangtarunaan dan berkaitan sekali
Karang Taruna ini karena bergerak di bidang sosial, makanya saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya buat para panitia dari mahasiswa Poltekkes Kesejahteraan Sosial Bandung. Mudah-mudahan sinergitas ini bukan hanya hari ini, tetapi bisa kita follow up di kemudian hari. Karena saya diberi waktu hanya 30 menit, dari sedikit dipercepat ya. Nanti juga sedikit ada diskusi mungkin. Lanjut. Ini salamnya salam kesehatan sosial ya. Lanjut. Tidak perlu lah ini mah, tidak terlalu penting ya. Lanjut aja Neng. Ini juga pengalaman lebih nanti, lanjut aja. Nah, ini sudah disampaikan ya waktu kemarin ya. Lanjut lagi. Nah ini peran dan tanggung jawab pemuda hari ini. Saya berharap dengan adanya Karang Taruna di Kota Tasikmalaya, walaupun baru hari ini mungkin Karang Taruna bisa dirasakan dan bisa terlihat eksistensinya di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan perannya itu juga menjadi sebuah gerakan yang memang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga Karang Taruna ini bukan hanya hadir, bukan hanya ada, tetapi bagaimana kita bisa berperan, bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Makanya peran dan tanggung jawab ini sangat kental, karena kita para pemuda merupakan pewaris nanti. Kita harus bersiap untuk regenerasi ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya Karang Taruna ini menjadi sebuah wadah di mana ini bisa menciptakan regenerasi yang ada di masyarakat. Kemudian kawan-kawan semuanya, saya hanya ingin sedikit memberikan penjelasan bahwa mau tidak mau dengan keadaan hari ini, bahwa bangsa Indonesia, Tasikmalaya khususnya, itu sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa. Tetapi hari ini para pemuda itu terlena dengan apa yang ia rasakan hari ini. Terlena dengan keadaan, terlena dengan globalisasi, terlena dengan kemajuan, tetapi lupa bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini 2030 itu akan terjadi adanya ledakan bonus demografi. Ada yang pernah mendengar bonus demografi? Ada yang pernah dengar? Belum. Bonus demografi itu adalah di mana suatu negara masyarakat produktifnya atau generasi mudanya itu lebih banyak dari yang tua dan yang anak-anak. Bonus demografi ini terjadi di beberapa negara dan menjadikan negara tersebut menjadi maju. Contoh Eropa. Dengan adanya bonus demografi di Eropa, maka lahirlah dengan adanya revolusi industri, sehingga Eropa menjadi negara termaju di dunia. Dan kemarin kita rasakan dan kita bisa lihat sendiri bagaimana Cina dengan bonus demografi, Cina juga sekarang menjadi negara besar di dunia. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Yang hari ini para pemuda hari ini enggan berpikir, tidak mau peduli dan masa bodoh dengan apa yang ada di lingkungannya. Sehingga saya berpikir bahwa hari ini kalau kita tidak bersiap-siap sebagai generasi muda, 2030 itu tinggal beberapa tahun. Dan mungkin rekan-rekan semuanya yang ada di sini nanti akan menjadi pelaku bagaimana bonus demografi itu kita rasakan bersama. Apakah itu bisa menjadikan negara Indonesia jauh lebih baik atau sebaliknya? Apakah bonus demografi ini atau bonus demografi ini malah petaka buat negara kita? Inilah yang ingin coba saya sampaikan kepada para pemuda hari ini. Kalau kita seperti ini terus, maka niscaya negara kita tidak akan baik-baik saja ke depan. Walaupun sedikit terlambat kita bergerak hari ini, tetapi daripada tidak sama sekali, berbuatlah apa yang kita bisa demi bangsa kita, demi diri kita, demi lingkungan kita, dan itu yang kita. Maka tentunya kita harus persiapkan segala macamnya untuk bagaimana kita bisa berperan aktif di sana. Jangan sampai kita sebuah PR kita bersama.
Bagaimana kita harus bangkit mulai hari ini, karena kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan kita mau siapa lagi? Intinya hari ini ayo kita bersama-sama bangun apa yang menjadi potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Angkat potensi itu betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh ketua panitia, bahwa kita harus punya data apa potensi yang ada di kita, apa masalah yang ada di kita, apa yang bisa kita lakukan untuk yang ada di lingkungan kita. Bisa jadi potensi-potensi yang kita tidak sadari yang ada di lingkungan kita itu bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita sendiri. Maka dari itu saya mengajak khususnya kepada para pemuda Kota Tasikmalaya, hari ini fokuskan kita kepada potensi yang ada. Kesalahan kita hari ini kebanyakan adalah terlalu fokus terhadap masalah, sehingga kita tidak pernah melihat potensi yang ada di sekeliling kita. Kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Cepi, Ketua Karang Taruna Kelurahan Cibudi Gelis, di sini dengan potensi perikanan, potensi pertanian dan lain sebagainya. Anak-anak muda hari ini tidak pernah melirik potensi yang ada. Justru sekarang itu lebih banyak kita hanya membicarakan masalah tanpa memikirkan solusinya. Nah, hari ini dengan adanya mahasiswa dari OTK Kesejahteraan Sosial di sektor Karang Taruna sebetulnya, karena kita Karang Taruna juga dinaungi oleh Permensos nomor 25 tahun 2019, dan ini menjadi sebuah kekuatan buat kita semua. Bagaimana kita bergerak hari ini, saya selalu menekankan kepada para Karang Taruna yang ada di kelurahan itu, mohon untuk mendata narasumber yang kompeten. Bagaimana akan sangat siap dan welcome bagaimana membantu para pemuda hari ini ketika mengembangkan potensi yang ada. Begitu kan Ibu ya? Begitu juga dari pertanian. Hari ini Karang Taruna di Kota Tasikmalaya salah satu kelurahan ada yang berkebun porang, dan hari ini dianggap cukup berhasil dengan kebun porangnya. Nah, di sini apa yang mau kita kembangkan di Kecamatan Bogor ini? Makanya bergeraklah dari mulai sekarang. Karena hari ini ketika pemuda tidak ada yang mau bertani, 10 tahun, 5 tahun ke depan mungkin tidak ada lagi petani. Kita lah yang harus bangun bagaimana kita menjadi pelopor untuk menciptakan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah kita. Lanjut nih. Kemudian tanggung jawab pemuda, gambarannya umum sih sebetulnya. Kita juga bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya jelas dong, kita berkarang taruna itu mengabdi dalam kegiatan sosial. Bagaimana kita bisa mengabdi dan peduli terhadap orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak dipedulikan. Kan seperti itu. Makanya tetap kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Makanya ada yang belum nikah? Cung yang belum nikah? Oh ya. Kalau misalnya belum nikah, saya doakan semoga dapat jodoh aktivis dari Karang Taruna. Kenapa seperti itu? Karena Karang Taruna itu memiliki jiwa sosial yang tinggi. Orang lain saja dipedulikan, apalagi kamu gitu. Mantap. Lanjut Neng. Kemudian ini peran Karang Taruna. Peran Karang Taruna sebagai agen perubahan dan pilar utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial, terutama di desa atau kelurahan. Bagaimana kita menjadi fasilitator untuk permasalahan-permasalahan yang ada di kita. Bagian dari mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang ada dengan potensi-potensi yang ada. Makanya yang pertama, peran ini setidaknya ada 5 dimensi. Yang pertama sebagai animasi sosial. Kemampuan Karang Taruna sebagai agen perubahan, pemberdayaan masyarakat untuk membangkitkan energi. Masyarakatnya lulus tenagaan dengan ayana Karang Taruna mah itu Karang Taruna era Kepala Muda, sehingga masyarakat bisa tumbuh kemampuan untuk bergerak. Kemudian juga inspirasi, antusiasme masyarakat termasuk mengaktifkan, stimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak. Hari ini saya berharap dengan adanya Karang Taruna di setiap wilayah,
mereka bisa membangkitkan motivasi kepada masyarakat sehingga di masyarakat itu penuh muncul sifat optimisme. Tapi satuan ke muda, lah malah bisa. Hese lamun geus ngobrol gitu mah. Ah, mau mungkin. Hese lamun geus gitu. Tapi hari ini pemuda bagaimana caranya ketika permasalahan-permasalahan kita bisa selesaikan dengan swadaya masyarakat dengan sistem pemberdayaan yang ada di lingkungan kita. Buya hadir. Nah, peran pemuda, peran Karang Taruna harus bisa merangkul semuanya sehingga tidak terpecah di masyarakat kita. Inilah fungsi yang kedua atau dimensi yang kedua, bagaimana kita berperan sebagai negosiasi. Kemudian yang ketiga, membentuk konsensus atau multi konsensus, yakni mengembangkan setiap upaya untuk melawan pendekatan konflik yang seringkali bersifat tekan oriented pada beragam inspirasi politik, ekonomi, sosial, dan masyarakat. Kemudian yang keempat ada fasilitasi kelompok, yakni kemampuan memfasilitasi kelompok-kelompok warga masyarakat agar mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan secara lebih utuh, bukan sekedar membangun satu atau dua kelompok saja. Nah, makanya dari ini ketika kita sudah tergali potensi-potensi yang ada masyarakat, kalau misalnya di Cibuni Gelis atau di Bungursari atau di kelurahan di kecamatan Bungursari ini kan ada Sukalaksana, bisa dikelompokkan Sukalaksana ini potensinya apa, Sukarini ini potensinya apa, Bungursari ini potensinya apa, Sukamulya, Sukajaya, Cibuni Gelis dan lain sebagainya. Kalau misalnya Cibuni Gelis sebagai sentra unggulannya potensinya di perikanan, fokuslah di Bungursari, jadi Cibuni Gelis ini sentra perikanan dari mulai pembibitan, pembesaran, bahkan pemasaran. Jadi kita bisa memetakan itu. Kemudian yang kelima, mengorganisir, yakni kemampuan untuk berpikir dan melakukan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, dan memastikan bahwa semua mungkin diwujudkan. Ini sifat optimisme yang saya maksud. Lanjut. Karena dengan pertama kita dilantik, langsung pandemi, uyuhan. Dengan program kita penguatan organisasi dari 69 kelurahan, hari ini tinggal kita menyisakan 4 kelurahan lagi yang belum terbentuk Karang Taruna, dan tersisa di Bungursari 2 kelurahan. Dan ini menjadi PR kita bersama tentunya, Kelurahan Bungursari dan Kelurahan Sukalaksana. Tentunya ini menjadi PR Karang Taruna yang ada di Kecamatan Bungursari. Mudah-mudahan ini secepatnya, kalau bisa jangan nyebrang ke tahun berikutnya, karena tahun berikutnya temanya kita sudah berubah. Kita lebih di depan itu temanya penguatan SDM ke Karang Taruna. Mungkin salah satunya kita akan membuka sekolah kader untuk setiap Karang Taruna yang ada di kelurahan. Nah, peran edukasi inilah yang paling penting. Bagaimana hari ini kita bisa menjadi jembatan informasi? Bagaimana hari ini Karang Taruna itu bisa menjadi jembatan fasilitasi kepada program-program yang ada di pemerintah terhadap masyarakat? Makanya hari ini kan banyak sekali peran kita sebetulnya yang berkaitan dengan diri sektor kita di dinas sosial, misalnya membantu penerimaan kartu dan lain sebagainya. Serta menyadarkan masyarakat tentang struktur dan strategi perubahan sosial serta dimensi multikultural. Contoh misalnya, ketika di lingkungan kita penuh dengan sampah dan masyarakat sudah tidak mau peduli dengan hal itu, maka hari ini Karang Taruna, para pemuda harus mulai inisiatif memberikan pesan edukasi kepada masyarakat. Karena sampah hari ini bukan hanya jadi masalah, tetapi sebetulnya sampah juga bisa menjadi solusi. Akhirnya lalu kan jadi duit gitu kan. Karena hari ini banyak beberapa Karang Taruna yang fokus di sampah. Mungkin terlihat kecil, tetapi itu bagian dari solusi. Lingkungan menjadi bersih dan juga ada nilai plus dari hal itu. Kalau kita mau fokus di sana, bisa kita lakukan. Maka hari ini para pemuda diharapkan menjadi jembatan untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting buat masyarakat. Yang ketiga, gimana ulah ya. Fakultasi ulah. Lamun sekali, 2 kali, 3 kali yang kedua dia terus solusi. Bemo itu makanya saya bisa ulah ya teman. Yang keempat, pelatihan training, yakni peran spesifikasi yang secara mendasar berfokus pada pengajaran masyarakat cara melakukan sesuatu. Lebih ke training atau pelatihan. Silakan kawan-kawan hari ini butuh apa? Saya hari ini menyediakan motivator yang kalau profesional itu di angka 5 juta per jam.
Kalau rekan-rekan mau kumpul di masjid, di musola atau dimanapun, saya kasih gratis buat kawan-kawan semuanya. Asal Karang Taruna yang melakukannya. Karena beliau pun mewakafkan tenaga berperan aktif di masyarakat, bagaimana kita berkontribusi yang baik buat lingkungan kita masing-masing. Saja nih. Maka jadilah kamu adalah harapan bangsa, jadilah pemuda yang cerdas, mandiri, bisa memberikan solusi dan mengerti sopan santun. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu semua akan kembali kepada kehidupan yang kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali ke diri kita, walaupun bukan dari orang yang pernah kita berikan kebaikan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Sebungur Sari Pemburuan ya. Siap. Ini bersama keamanan Sukasari.